Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda, Abi Hanif dan Fahamina. Selamat pengasuh pada pesantren seperti hari dan tidak dan dapat bersama teman-teman yang berbahagia. Nah, jadi ini pada malam hari ini melakukan Pancasila dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Nah, jadi pada malam hari ini aku mau presentasikan tentang pelajaran masing-masing individu. Quran hadis. Di sini aku bakal jelasin tentang adab terhadap dalilnya tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, jadi langsung aja ya guys. Jadi di situ ada yang pertama di dalam surat Al-Isra dari ayat ke-23 dan 24. Yang pertama surat Al-Isra ayat ke-23 itu menjelaskan tentang ketetapan ibadah terhadap Allah, terus habis itu mengikhlaskan diri kepadanya, terus habis itu tidak mempersekutukannya. Nah, maksudnya itu kayak Terus itu di ayat yang ada inda kalau qibara ahadum kuma au kilahuma, yang ayat yang ada ayat 23 potongan ayat 23 itu tuh berisi kandungan apapun keadaan mereka, mereka tuh harus mendapatkan perhatian anak. Jadi mau keadaan mereka kayak apapun, yang kedua, kita tuh harus tetap sebaik kepribadian, bahasa, perhatian dan harus menghormati mereka. Kita harus tetap beradab sama mereka. Dalam situ ada juga di ayat 23 itu ada kata potongan ayat itu ada ufin. Nah, ufin itu ya suatu kesalahan, habis itu kayak kita bilang kayak gitu. Kejengkelan kayak gitu. Nah, sesuatu kecewaan yang kayak gitu tuh, kecewaan kecil yang gitu kita tuh harus menghindarinya. Bahkan berkata ke mereka aja kita nggak boleh gitu. Nah, dari situ kita masuk ke ayat yang Al-Isra yang ke-24. Nah, kandungannya tuh kita tuh harus merendahkan diri kepada kedua orang tua. Nah, terus habis itu Pancasila sebagai moral ada di surat Al-Luqman dari ayat 13 sampai ayat ke-17. Nah, dari ayat 13 ini tuh kandungannya berisi kita harus menghindari syirik dan mensekutukan Allah. Terus habis itu Luqman yang ayat ke-14 kita tuh harus menghormati dan memuliakan ortu. Bagaimanapun terus habis itu bagaimana payahnya ibu mengandung kayak contohnya gitu. Makanya kita harus menghormati mereka, kita harus mengingat jasa mereka gitu guys. Nah, terus habis itu ada wasiat lainnya tuh kita tuh harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama tuh kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Terus itu wasiatnya itu lagi, cepat atau lambat orang tua kita tuh akan dipanggil kepada Allah. Maka kita tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berbakti pada kedua orang tua kita sebelum mereka tuh tiada. Terus itu Luqman ayat ke-15. Itu wasiatnya kita tuh harus tetap menghormati dan menyayangi kedua orang tua walaupun mereka tuh mengajak kita kepada kesyirikan. Contohnya kayak Nabi Ibrahim dengan orang tuanya kayak gitu. Terus habis itu ada ayat ke-16 tuh ada surat Luqman ayat ke-16. Kita tuh tidak boleh berbuat baik apabila kita ingin berbuat baik itu dilihat manusia. Jadi kayak pamer itu tuh nggak boleh. Terus habis itu ayat ke Luqman ayat ke-17 itu berisi tentang melakukan sholat, amal ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Terus itu hikmah-hikmah sholat itu ada teguh meneguhkan hubungan dengan Allah, habis itu perdalam rasa syukur sama melatih lidah, tubuh, hati untuk selalu mengingat Allah. Terus itu ada penghormatan terhadap guru, ada berusaha hadisnya terhadap orang tua itu ada kita tuh berusaha berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, contohnya kayak menghormati, seperti memenuhi harapan-harapan mereka. Terus habis itu ada kepada orang tua tuh kamu tuh harus berjihad dengan contohnya tuh kayak merawat mereka. Terus itu penghormatan kita yang bisa kita lakukan terhadap guru itu ada memandang guru kita tuh dengan penuh hormat, sebelum teman selalu mendoakannya, mendatangi tempat belajar dengan hati yang ikhlas, habis itu menaati arahan dan bimbingannya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.